Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua anak-anak Tuhan yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini tentang perkataan yang melemahkan iman. Dan saya akan ambil dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 33. Mari kita baca bersama. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Dalam Ulangan pasal 1 ini, kalau kita baca mulai dari ayat 19, mengisahkan riwayat Musa memerintahkan 12 orang untuk mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dahulunya, tanah itu adalah tanah di mana Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal. Tetapi di masa Yakub, terjadi kelaparan yang dahsyat, sehingga Yakub bersama keluarga besarnya pergi ke Mesir dan tinggal di Mesir kurang lebih 430 tahun. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan karena kasih, Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir untuk dibawa kembali ke tanah perjanjian itu. Tapi tanah itu atau daerah itu sudah dihuni oleh bangsa Kanaan. Tanah itu subur, melimpah dengan susu dan madu. Tetapi yang tinggal di situ adalah orang-orang yang perkasa. Bahkan bangsa raksasa pun ada, mereka memakan manusia. Maka gentarlah hati para pengintai. Saat itulah mereka mengatakan hal-hal yang melemahkan bangsa Israel dan melemahkan iman mereka sendiri. Kalau kita baca di ayat yang ke-27, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Hal yang pertama yang mereka katakan adalah bahwa Tuhan membenci kita. Tuhan membenci mereka. Yang kedua, mereka dikeluarkan dari Mesir untuk dimusnahkan. Mereka berpikir bahwa Tuhan mempunyai rencana yang jahat, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk dimusnahkan. Dua kalimat itu tidaklah benar dan sangat melemahkan iman bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi tawar hati. Mereka merasakan kepedihan dan kekecewaan terhadap Tuhan karena perkataan yang tidak benar yang disampaikan oleh para pengintai itu. Beruntung, masih ada dua pengintai yang memberikan perkataan yang baik yang bisa menguatkan hati mereka, bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Tuhan yang akan selalu mendukung di sepanjang jalan yang akan mereka tempuh. Saudaraku, saat ini pun kita sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kerajaan surga. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus kita lalui. Yang harus kita pahami, yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita, bahkan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah membenci kita. Segala sakit atau duka yang kita alami
itu terjadi bukan karena Tuhan membenci kita, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengajari kita atau mendidik kita untuk lebih berserah dan berseru kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia, dan supaya kita hidup tidak berdasar pada kemauan kita sendiri. Yang kedua yang harus kita pahami adalah Tuhan tidak pernah bermaksud membinasakan kita. Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan untuk kita adalah baik adanya. Allah kita adalah kasih. Tidak ada satupun yang tidak baik dalam Dia. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita, yaitu hidup damai, sejahtera, dan sukacita. Proses apapun yang kita alami saat ini ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci kita, dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Jangan mengeluhkan apa yang kita alami saat ini. Mengeluh, menggerutu, mengumpat hanya akan melemahkan iman kita. Dan itu juga merupakan bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jauhkan mulut kita dari perkataan yang melemahkan iman kita atau iman orang lain. Tuhan sudah memegang tangan kita. Percaya dengan sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam pengawasan Tuhan dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat mengikut Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah renungan firman Tuhan yang singkat hari ini yang dapat saya bagikan dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kekuatan iman bagi kami dalam kami mengiring Engkau. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih sering mengeluh atau mengumpat karena problema hidup kami. Melalui firman-Mu ini, biarlah kami dikuatkan. Kami mau belajar untuk bersyukur atas apa yang kami miliki saat ini. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau memiliki rencana yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati. Dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu melingkupi dengan kuasa kasih-Mu. Usaha pekerjaan mata pencaharian anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dan juga untuk semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati mereka semua. Usaha pekerjaan mereka kiranya Tuhan berkati. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Dan yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami permasalahan, Tuhan turut campur tangan. Dan mari Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan untuk kami semua. Lindungi kami semua dari sakit, penyakit, dan virus yang menyebar. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu hari ini. Dan kami akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang